Prediksi Fiorentina versus AC Milan 5 Maret 2023. AC Milan akan dijamu oleh Fiorentina di Stadio Artemio Franchi pada pekan ke-25 Serie A 2022-23. Pertandingan Liga Italia antara Fiorentina versus AC Milan ini akan live Minggu 5 Maret 2023 jam 2:45 WIB. Milan telah bangkit dan kembali ke jalan yang benar. Dalam 4 laga terakhir di semua kompetisi, pasukan Stefano Pioli selalu menang tanpa kebobolan. Milan menang 1-0 menjamu Torino, menang 1-0 atas sang tamu Tottenham di Liga Champions, menang 1-0 di kandang Monza, kemudian menundukkan Atalanta 2-0 di San Siro. Kemenangan atas Atalanta diraih Milan lewat gol Junior Mesias dan tembakan Theo Hernandez yang dicatat sebagai gol bunuh diri Juan Musso. Sama seperti Milan, Fiorentina juga sedang berada dalam form yang apik. Fiorentina tak terkalahkan dalam 4 laga terakhir di semua kompetisi. Terakhir, setelah menyingkirkan Braga di play-off babak gugur UEFA Conference League dengan agregat telak 7-2, Fiorentina membungkam tuan rumah Hellas Verona. Gol-gol Antonin Barak, Arthur Cabral, dan Cristiano Biraghi memberi Fiorentina kemenangan 3-0 di kandang Verona. Fiorentina saat ini bisa menjadi lawan yang sangat merepotkan. Mampukah Milan pulang dari Artemio Franchi dengan membawa kemenangan? Dari data statistik, Fiorentina selalu kalah dengan margin 1 gol dalam 2 laga terakhirnya melawan Milan di Serie A. Fiorentina juga cuma menang 1 kali dalam 6 laga terakhirnya melawan Milan di Serie A. Sedangkan Milan cuma menang 2 kali dalam 7 laga tandang terakhirnya di Serie A. Prediksi skor akhir, Fiorentina versus AC Milan 0-1. Jelang laga Liga Italia kontra Fiorentina, 3 hal ini mesti diperbaiki Stefano Pioli di AC Milan. Jelang menghadapi Fiorentina di Liga Italia akhir pekan ini, ada 3 hal yang mesti segera diperbaiki AC Milan agar tak lagi terkena kekalahan. AC Milan masih punya beberapa pekerjaan rumah yang harus dibereskan jelang laga akhir pekan Liga Italia melawan Fiorentina. Belakangan, Rossoneri mampu memainkan 4 pertandingan tanpa kalah dan hasil imbang yang menjadi penghalang ke puncak klasemen Liga Italia. Hanya saja, AC Milan belakangan harus memperbaiki beberapa hal yang bisa membuat pasukan Stefano Pioli kembali terbenam. Setidaknya ada 3 hal yang harus dibereskan oleh AC Milan agar tak kembali terbenam di bawah asuhan Stefano Pioli. Salah satu masalah AC Milan yang membuat mereka menurun secara drastis adalah masalah mentalitas yang terkadang jadi masalah tim asuhan Stefano Pioli. Hal ini terlihat manakala Inter Milan, Lazio, dan Sassuolo kemudian membuat AC Milan kesulitan karena masalah mental. Dalam 3 pertandingan tersebut, AC Milan mencetak 12 gol dan ada beberapa rekor negatif yang terjadi dalam sejarah kepelatihan Stefano Pioli. Belakangan, Rossoneri kemudian kalah dalam 6 pertandingan dan membuat peluang mereka meraih gelar Liga Italia kemudian menguap. Hanya saja, AC Milan kemudian mampu memperbaiki mentalitasnya dengan memenangkan beberapa pertandingan berikutnya. Salah satu hal yang mengubah AC Milan adalah formasi yang dimainkan oleh Stefano Pioli yang berbeda dari biasanya. AC Milan belakangan bermain dengan formasi 3-4-2-1 yang berbeda dari pola dasar yang dimainkan ex-pelatih Inter Milan itu. Selain itu, munculnya formasi baru Rossoneri ini didasarkan oleh absennya Ismail Bennacer yang membuat formasi 4-2-3-1 besutan Pioli tak berjalan. Posisi sayap kanan yang belum juga menemukan penunggunya juga membuat Pioli kemudian mengubah formasi untuk memaksimalkan Brahim Diaz dan Rafael Leao. Hasilnya, AC Milan mampu memutus rantai tak pernah menang dalam 7 pertandingan dengan mengandaskan Torino. Salah satu hal yang segera diganti oleh AC Milan jelang laga melawan Fiorentina adalah gaya permainan yang cenderung menunggu. Hal ini sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh Fiorentina yang kerap kali bermain dengan teknik dan kualitas sehingga bisa menekan lawan.
Vincenzo Italiano yang melatih Fiorentina memiliki gelandang yang bagus seperti Sofyan Amrabat, Antonin Barak, dan Giacomo Bonaventura. Hanya saja AC Milan bisa memanfaatkan celah Fiorentina yang kerap kali mengandalkan Giacomo Bonaventura, gelandang berteknik tinggi tapi memiliki kondisi fisik yang lemah. Kondisi ini membuat AC Milan bisa memanfaatkan Malick Thiaw, bek tengah yang memiliki kemampuan fisik tinggi untuk menekan lini tengah Fiorentina di laga Liga Italia nanti. Kalulu yakin 98% AC Milan bakal lolos dari hadangan Tottenham di Liga Champions. Pierre Kalulu percaya bahwa AC Milan memiliki peluang yang sangat bagus untuk mencapai babak perempat final Liga Champions dan juga berbicara tentang potensi klub untuk pindah ke stadion baru. Setelah tiba dengan biaya rendah dari Lyon tanpa penampilan senior atas namanya, Kalulu mengguncang Italia, padahal saat itu tidak banyak yang akan percaya bahwa dia akan memiliki pengaruh sebanyak yang dia miliki. Namun dia sekarang menjadi starter yang hampir tak tergoyahkan dan merupakan bagian besar dari kemenangan Scudetto musim lalu. Kalulu berbicara selama wawancara dengan Republika tentang sejumlah topik, mulai dari leg kedua melawan Spurs minggu depan hingga panggilan teleponnya dengan bintang NBA Prancis Tony Parker, dengan komentarnya disampaikan oleh calciomercato.com. Dia mulai dengan berbicara tentang perjalanan ke Tottenham yang menanti minggu depan, di mana Milan akan bertujuan untuk mempertahankan keunggulan 1-0 leg pertama mereka dan mencapai perempat final Liga Champions untuk pertama kalinya dalam lebih dari 1 dekade. Kualifikasi ke Liga Champions berikutnya dengan Milan di 98% akan sulit di Tottenham, tapi ini adalah turnamen yang menjadi identitas AC Milan, ujarnya. Kalulu juga berbicara tentang perbedaan antara sepak bola yang dimainkan di Serie A dan gaya bermain di Liga Champions. Saya tidak tumbuh di Italia, saya akan berbicara tentang permainan modern, menyerang, banyak berlari, intensitas dalam duel, 20 menit di Liga Champions lebih intens. Memburu rekor pencetak gol tertua, Minggu 5 Maret pukul 2:45 WIB. Rekor sebagai pemain tertua AC Milan yang berkiprah di Serie A telah dilakoni oleh Zlatan Ibrahimovic. Kini, Ibra memburu rekor lainnya, jadi pencetak gol tertua sepanjang sejarah Serie A. Berusia 41 tahun 146 hari, ia menjadi pemain Milan tertua di Serie A, mengalahkan rekor yang dibuat Alessandro Costa Curta pada usia 41 tahun 25 hari. Ada emosi yang hebat. Sudah 1,5 tahun saya tidak bermain sepak bola seperti yang saya inginkan, bahwa saya tidak sehat dan saya tidak bisa melakukan apa yang saya sukai, kata Ibrahimovic kepada penyiar Italia Sport Mediaset. Sebelumnya saya sangat menderita karena kondisi fisik saya. Sekarang kondisi saya sangat bagus untuk kembali ke lapangan, ujarnya sesumber. Saat ini, Ibra menjadi pemain tertua keempat yang cetak gol di Serie A dalam usia 40 tahun 20 hari ketika dia membobol gawang Torino dalam kemenangan Milan 4-2 Oktober 2021 lalu. Di atasnya ada Pietro Verchowet 40 tahun 47 hari dan Silvio Piola 40 tahun 131 hari. Rekor tertua sejauh ini masih dipegang Alessandro Billy Costa Curta yang berusia 41 tahun 25 hari saat mengkonversi penalti dalam kekalahan Milan 3-2 dari Udinese. Peluang Ibrahimovic bermain semakin terbuka setelah Rafael Leao absen karena akumulasi kartu kuning. Dengan demikian ada satu slot di lini depan yang kosong, yang kemudian akan diisi dulu oleh Charles De Ketelaere sebagai pemasok bola untuk striker sentral Olivier Giroud.